Baik, selamat datang kembali di channel GM Network. Kali ini kita mau bahas tentang update aplikasi Xworld. Nah, pastikan teman-teman jangan skip video ini dan simak video ini sampai selesai, karena ini saya mau jelaskan mengenai update terbaru dari AI Agent Bit Hero. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita gas. Baik ya teman-teman ya, ini saya sudah buka ya postingan terbaru dari Xworld di akun X ya. Jadi buat teman-teman semuanya yang belum memiliki akun X ya, bisa join aja di sini ya. Karena update-update dari aplikasi Xworld itu biasanya di Twitter ya atau di X kayak gitu teman-teman. Dan jangan lupa ya, di sini ada akun X saya juga, di sini gfnetwork.net ya. Silakan di-follow juga. Nah, jadi gini ya teman-teman, ini ada update yang menarik menurut saya ya. Salah satunya itu tentang ini ya, First Agent Buyback ini. Nah, ini adalah sebuah update yang menurut saya ya memang cukup oke gitu ya, ketika kita melakukan mining di aplikasi Xworld. Dan ini mungkin kan bahasa Inggris ya, mungkin sulit, kita coba terjemahkan. Oke ya teman-teman ya, di sini ya kita coba baca dulu. Pembelian kembali agent pertama Xworld kini sudah aktif dan didukung oleh Battle. Mungkin ini nama perusahaannya ya. Nah, Bit Hero menjadi proyek pertama di Xworld Launchpad yang mengaktifkan model pembelian kembali dan pembakaran on-chain ya, didukung oleh kinerja nyata bukan janji. Artinya dia menepati janji ya, yang dia janjikan ya, seperti itu. Dan ini ada potensi ya profit lah atau cuan buat kita semua para miner yang hari ini masuk untuk mining AI Agent Bit Hero. Nah ya, jadi begini cara kerjanya. Setelah 10.000 penambang tercapai ya, pembelian kembali akan dilakukan dan akan ada pembakaran token dipicu ya, seperti itu. Kemudian untuk setiap 1.000 penambang tambahan, maka akan ada 5.000 USDT akan ditambahkan ke kumpulan pembelian kembali ya, modalnya gitu loh dimasukkan. Terus semakin awal Anda mengikat hash power Anda, semakin banyak keuntungan yang Anda dapatkan. Nah, mengapa 10.000 penambang merupakan titik balik yang penting untuk Bit Hero atau Bit Hero ya? Karena menurut Token Insight 2025, ketika jaringan on-chain mencapai skala kritis ya, kecepatan sirkulasi token turun sebesar 37%. Ya, jadi setiap 10.000 miner kayak gitulah ya. Terus itu berarti Anda tidak hanya berpartisipasi, Anda membentuk kembali dinamika penawaran permintaan pasar ya. Penambangan sama dengan mengikat diri Anda pada imbalan pembelian kembali di masa depan. Nah, jadi secara gampangnya ya, kita memahami apa yang dijelaskan di Xworld ini. Sekarang ini kan sudah mencapai lebih dari 10.000 penambang ya teman-teman. Nah, ketika ada penambang sebenarnya kayak supply ya. Supply dari token itu sebenarnya dibatasi. Cuman secara nyatanya saya kurang tahu berapa jumlahnya. Tetapi kalau menurut informasi ya, kemungkinan ya total supply dari setiap AI agent itu totalnya 1 miliar keping atau 1 miliar token Bit Hero kayak gitu. Nah, ketika ditambang ya, makanya si penambang awal itu kenapa bisa cuan duluan teman-teman, karena dia sudah pasti saingannya sedikit dan dia nambangnya lebih dulu. Tentu persaingannya tidak ketat. Nah, tetapi di sini ketika sudah mencapai 10.000 penambang, nah ini biasanya sudah mulai seret ya, udah mulai dapatnya sedikit ya, wajar saja kita jadi rebutan gitu sama pemain-pemain lain. Apalagi lawan kita itu para paus yang sudah modalnya banyak, tentu dia powernya kan besar. Nah, itu yang menjadikan ya keuntungan kita ketika ada kayak gini ya udahlah langsung masuk duluan gitu. Walaupun ya sebagai disclaimer, not financial advice ya, do your own research. Artinya ini bukan ajakan berinvestasi. Teman-teman harus tetap melakukan riset secara mandiri. Jadi yang saya maksud di sini ya, tentu di sini ada resiko ya, ada resikonya. Apa resikonya? Kalau nggak sesuai prediksi ya, yang ada bukannya cuan, yang ada ya rungkat ya, gulung tikar kayak gitu. Tetapi ya namanya di dunia investasi seperti ini ya, yang teman-teman tuh harus pahami gitu, harus pahami. Ini semuanya itu ada kesempatan buat kita untuk profit, tetapi juga ada peluang juga untuk bangkrut kayak gitu teman-teman. Makanya teman-teman harus menggunakan uang dingin kalau memang mau masuk kayak gitu ya ke sini. Dan teman-teman itu jangan terpicu sama apa ya, istilahnya FOMO gitu. Udah naik hijau baru masuk. Nah, kalau saya nggak kayak gitu teman-teman ya. Jadi konsepnya itu jangan waktu sudah naik di top ya, misal ada apa namanya grafiknya itu udah di pucuk gunung, teman-teman baru naik gitu.
ya tinggal nunggu turunnya aja, jadi pasti rugi kayak gitu kan. Dan kita konsepnya di sini itu teman-teman tuh harus melakukan riset itu artinya teman-teman harus mencari informasi terbaru, misalnya ya kayak gini, melihat update kayak gitu kan. Makanya teman-teman ikuti saya di X atau di Facebook atau di grup Telegram ya, di GF Network Net atau di Cari Cuan HP. Nah itu teman-teman akan menemukan ya kadang obrolan-obrolan kita itu mengenai hal yang belum saya kontenkan kayak gini loh. Jadi kan update-nya lebih cepat kayak gitu kan. Nah jadi kalau melihat dari seperti ini, potensi cuan nggak bang kalau ada kayak gini? Ya jelas teman-teman, kalau yang sesuai dijanjikan loh ya. Kalau dia benar-benar ini menjanjikan, jadi setiap penambahan 1000 miner baru, misalnya kan 10.000, nanti setiap ada 1000 lagi masuk, jadi kan total 11.000 ya, 11.000 miner. Maka dia akan ini menambahkan nih 5.000 USDT potensi masuk ke dalam pool ya, maksudnya untuk diperebutkan lagi oleh para miner. Dan di sini ada token burn. Nah, jadi burn ini penting ya teman-teman ya. Kenapa? Jadi biar kalau kita ada sebuah token ya, token itu misalnya jumlahnya 1 miliar. Ketika ada burn dibakar, artinya ada yang dihanguskan. Nah, aku yang nggak ngerti ini jumlah yang di burn itu berapa persen atau berapa keping per 1000 misalnya. Tapi intinya dia akan melakukan burn yang meskipun ini nggak tahu angkanya berapa. Tapi setidaknya dengan adanya burn itu menurutku ya potensinya bisa double reward. Double rewardnya apa? Ya ini tadi dibeli oleh si siapa ini, si Bidero, dan juga ada dibakar kayak gitu tokennya. Artinya bisa tinggi juga nilainya. Nah, jadi ini sebuah peluang buat kita yang mungkin ya yang ambil resiko, berani ngambil resiko atau risk taker kayak gitu. Ya udah. Makanya saya kemarin Bidero sudah mau habis, saya langsung tambah power lagi, saya beli jadi sekarang level 2 ya kayak gitu. Dan ya udah ya kita oke-okean juga, tetapi bukan tebak-tebakan teman-teman. Kalau tebak-tebakan itu namanya gambling ya, makanya teman harus membaca polanya ya. Polanya itu biasanya yang ada update kayak gini ada potensi, cuman harus terus perhatikan ya harga tokennya. Karena kenapa teman-teman, sebenarnya persaingan harga token kayak gini naik atau turun tuh tergantung kita semua. Sebenarnya persaingannya itu antara para miner. Kalau para miner tuh banyak ngejual ya, ngejual token-tokennya, ya tentu si token Bidero ini akan turun teman-teman. Kayak gitu. Yang jualnya itu misalnya kapasitasnya besar. Kalau kayak ikan lele, ikan teri mah nggak ngefek. Kalau ikan paus yang jual ya ngefek teman-teman. Ya apa? Teman-teman modal anggapnya 500.000. Lawannya tuh modalnya 50 juta. Ya beda lah, kelasnya tuh beda. Makanya teman-teman tuh harus perhatikan ketika ada AI agent yang baru dan yang masuk itu para paus ya. Seru sih, serunya ya harga cepet naik, tapi teman-teman harus sering cek gitu. Kalau si para paus itu tiba-tiba ngejual ya udah ambles itu kayak gitu. Karena pemegang tokennya ya mereka penguasanya, karena mereka duitnya banyak gitu. Kalau teman-teman kan uang receh ya. Kalau dia tuh uangnya tontonan kayak gitu ya, beda kan, beratnya aja udah beda. Nah jadi kayak gitu. Kalau ditanya ini apa bang, ya itu tadi dia akan melakukan pembelian token, artinya dibeli sendiri oleh si Bidero, kemudian ada yang dibakar, artinya supply itu makin berkurang ya. Kalau teman-teman anggapnya ada beras 1 karung yang masuk banyak ya, yang maksudnya yang mau beli itu banyak, maka akan terjadi perebutan. Tentunya semakin banyak rebutan, si beras 1 karung itu kan pastinya akan jadi mahal harganya gitu kan. Nah begitu juga ketika ada beras 1 karung tapi nggak ada yang ngambil cuma 1 orang, ya harganya nggak ada artinya itu. Nah, jadi konsepnya seperti itu ya. Jadi teman-teman harus pahami namanya supply and demand. Jadi dimana ada supply ya, kalau supply-nya terlalu banyak ya, stoknya terlalu banyak tetapi yang beli sedikit ya barang itu murah. Tetapi kalau stoknya itu terbatas atau sedikit dan yang beli banyak ya rebutan brutal. Nah kayak gitu konsepnya. Makanya banyak yang komen dan komplain ya di YouTube saya, bilang kok bang saya udah masuk bukannya untung mah rugi ya, ini kontennya nggak mutu gitu-gitu ya. Memang nggak mutu gitu mungkin ya, ya nggak mutunya apa, jadi gini loh teman-teman ya. Jadi teman-teman itu nggak perlu langsung jas. Kadang konsepnya tuh cuman FOMO, ikut-ikutan tuh loh yang jadi problem. Teman-teman tuh harus pelajari, jangan terus saya bilang bagus ya, saya kan bilang bagus di hari ini, besok kan kita nggak pernah tahu. Tapi saya sering share ke teman-teman semuanya itu dipelajari polanya ya gitu kan. Karena apa? Namanya juga ini aplikator ya, dia kan juga pingin cuan. Dan para miner-miner yang modal sampai puluhan juta itu emang nggak pingin cuan ya, pingin cuan kan.
Jadi semua ini rebut-rebutan cuan gitu. Nah, ya pertempurannya antara kita-kita, bahkan mungkin teman-teman juga bertempur dengan saya kayak gitu kan. Bertempurnya itu tidak secara langsung, tetapi lebih ke strategi. Kapan aku harus masuk dan kapan aku harus segera keluar. Dan menurutku biar harganya tuh nggak terlalu anjlok, kalau mau jual silahkan, tapi jualnya itu dikit-dikit lebih aman ketimbang jualnya langsung semua dihabisi. Takutnya kalau udah dijual semua ternyata tokennya habis turun naik lagi mau ngapain. Nah, ketinggalan momentum lagi kan, makanya jualnya tuh tipis-tipis dan teman-teman tuh harus melihat pola dan melihat ini ya, maksudnya strateginya, lihat momentumnya kayak gitu-gitulah. Nah, itu yang saya lakukan di Xworld. Makanya saya sudah nambang 3 EA agent, yang satu itu aku rungkat, artinya nggak sesuai prediksi. Tetapi aku yang 2 udah balik modal dan profit kayak gitu. Terus kalau aku rugi apa aku bisa nyalain si Xworld? Ya nggak bisa kayak gitu, karena sebenarnya persaingannya antara para miner, kita pinter-pinteran atur strategi kapan masuk, kapan keluar, kapan jual, kapan beli kayak gitu. Tapi sejauh ini masih oke untuk mining ya, asal nggak salah pilih EA agent dan tidak salah masuk, dan teman-teman harus dengan cepat dan sigap melihat momentum kapan keluarnya juga kayak gitu. Keluar tuh artinya menjual tokennya kayak gitu kan. Nah, itu strategi masing-masing lah intinya kayak gitu. Jadi apa yang saya lakukan belum tentu juga berhasil di teman-teman kayak gitu. Ketika aku rugi belum tentu teman-teman juga rugi, karena kayak di Sosialin X aku rugi ternyata juga banyak kok yang untung kayak gitu kan. Dan menurutku fair aja, namanya kita sudah masuk di dunia kayak gini ya siap dengan segala resiko. Kalau teman-teman nggak suka dengan resiko ya nggak usah mainan kayak gini kayak gitu kan. Mending main catur ya, nggak perlu main EA agent, nggak perlu kripto-kriptoan, nggak usah, main catur aja ya kayak gitu. Karena kenapa teman-teman banyak yang ngomel ke saya tuh karena nggak ketidaktahuan ya, saya maklumi gitu loh, cuman kan sayang banget gitu ya. Sayang bangetnya apa, belum paham tapi sudah all in. Nah, itu kesalahan menurut saya. All in dan nggak ngerti itu salah. Kalau sudah ngerti silakan lah ya kayak gitu. Makanya perlu pelajari juga manajemen ini ya, resiko atau risk management itu penting banget. Jangan mikirin profitnya, tapi pikirin ketika teman-teman rugi itu teman-teman bisa ngerem nggak, sampai seberapa dalam teman-teman itu akan rugi. Itu yang perlu dipelajari. Jangan ngomongin cuannya. Kalau cuan ya pasti, kalau ini nggak rugi ya pasti cuan lah. Nah, itu cara simpel saya ya. Jadi itu masukan buat teman-teman semuanya. Kalau ditanya soal ini ya itu tadi, padahal saya sebenarnya nggak mau bahas ini, saya sebenarnya mau komplain sama Xworld ya, tapi ini nggak tahu ada problem apa kok lelet masuknya, jadi saya bahas ini ya. Oke ya teman-teman ya, terima kasih sudah menonton. Kalau suka silakan like, kalau bermanfaat silakan dibagikan. Selamat mencoba dan ciao.